Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Masjid Rihlatul Jannah, masjid yang kita impikan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya izinkan kami menyapa para tamu undangan yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Menteri Pariwisata periode 2014-2019, Bapak Arif Yahya. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014, Bapak Sapta Nirwandar. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Sekjen dari Kemendagri, Bapak Suhajar Diantoro. Yang terhormat staf khusus Kementerian Perhubungan Bapak Abdul Hamid. Yang terhormat PLT Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Ibu Widya Stuti. Yang terhormat staf ahli bidang pembangunan keluarga PPA Bapak Indra Gunawan, serta Bapak dan Ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemenparekraf, serta para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Hafiz dari pesantren di Bekasi, yang akan disampaikan oleh Ananda Ramadan dan Ananda Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini mari kita dengarkan dan simak siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Juraidi MA selaku Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat dan juga dosen UIN dan PT IKAI Jakarta. Pada beliau, falyatafadhal masykuran, Ustaz. Bapak Menteri, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita ikut meresmikan Masjid Rihlatul Jannah. Ya, secara bahasa rihlah itu artinya perjalanan. Perjalanan yang menyenangkan ya, atau wisata ya. Jannah artinya surga. Jadi Rihlatul Jannah bisa diartikan perjalanan yang menyenangkan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan menapaki kehidupan ini menuju surga. Allahumma amin. Pentingnya masjid dalam sejarah perkembangan Islam, kita bisa baca apa yang dilakukan baginda Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 624 Miladiyah ya. Karena beliau lahir kan 571 Masehi, setelah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, kemudian 13 tahun berdakwah di Makkah, lalu hijrah ke Madinah. Berarti sekitar tahun 624 Miladiyah beliau hijrah. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Membangun masjid yang terkenal dengan Masjid Quba ya. Sekitar 6 km dari pusat kota Madinah. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Nah, dari masjid inilah baginda Rasulullah membina umat. Ya. Mempersatukan umat, memberdayakan umat. Ya. Dan membangun peradaban Islam.
Dari masjidlah terpancar sinar Islam ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam konteks sejarah, bangsa Indonesia merebut kembali kemerdekaannya. Ya. Saya katakan merebut kembali karena merdeka itulah sesungguhnya hak kita. Ya, lalu kita dijajah. Nah, dalam merebut kembali kemerdekaan itu peranan masjid juga sangat besar. Ya. Kenapa? Karena masjid bisa mempersatukan masyarakat dari berbagai etnis, ya, berbeda bahasa, budaya, bisa disatukan di masjid. Masjid juga bisa menghimpun dana, zakat, infak, sedekah, dan juga dana keagamaan lainnya. Kemudian masjid juga bisa mencerdaskan umat, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, termasuk hak untuk merdeka. 3 hal ini menyebabkan pemerintah penjajah sangat khawatir. Profesor Dr. Akip Suminto dalam penelitian disertasi beliau, ya, yang sampai di Belanda beliau lakukan, menceritakan tentang hal ini, ya. Dengan 3 kekuatan masjid ini, pemerintah Hindia Belanda penjajah waktu itu sangat khawatir. Oleh karena itu kebijakannya masjid mesti dikerdilkan fungsinya. Pengurusnya harus diawasi. Harus orang-orang pro Belanda yang boleh menjadi pengurus. Dan akibatnya juga apa? Dana-dana yang dihimpun oleh masjid banyak disalahgunakan. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan pemerintah penjajah sangat takut, ya. Yaitu bersatunya masyarakat, ya, dari berbagai etnis, ya, berbagai suku, ya. Kemudian bisa menghimpun dana, kemudian juga bisa mencerdaskan, ya. Masyarakat tahu akan haknya bahwa merdeka itu adalah hak segala bangsa. Karena itulah dikerdilkan fungsi masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat, Rasulullah menyuruh kita untuk membangun masjid. Memotivasi kita untuk membangun masjid. Hadis beliau yang terkenal, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya rumah di sorga. Jadi mudah-mudahan kita sudah disediakan kapling di sorga, ya. Tentu yang terbesar kaplingnya adalah Mas Menteri, ya. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Al-Quran memerintahkan tidak hanya membangun, ya, tapi lebih utama dari itu adalah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah." وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapat hidayah Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Syed Amir Ali, ya, seorang cendekiawan muslim berkebangsaan India, menafsirkan kalimat ya'muru, memakmurkan itu
menurut beliau minimal ada 3 kategori. Yang pertama yang dimaksudkan ya'muru itu adalah membangun masjid. Mulai merencanakannya, melaksanakannya, ikut menyumbang, itu termasuk kategori ya'muru. Ya. Insyaallah kita masuk ini ya. Yang pertama ya. Yang kedua termasuk kategori ya'muru, memakmurkan adalah merawat dan beraktivitas di masjid. Nah, ini penting. Setelah dibangun begitu indah ini, bagaimana memakmurkan yang lain adalah dengan kegiatannya ya. Ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama riayah. Riayah itu artinya fisiknya ya. Fisik bangunan itu namanya dari unsur riayah. Ini luar biasa dari segi riayah ya. Termasuk arsiteknya ya. Ini luar biasa ya. Memang Rasulullah berpesan hendaklah kamu malu punya rumah melebihi rumah Allah. Karena masjid itu dinisbatkan kepada rumah Allah, Baitullah ya. Nah, jadi riayah, kemudian imarah. Apa itu imarah? Aktivitas, kegiatan di masjid itu ya. Jadi masjid bukan hanya untuk sekedar melakukan ibadah mahdhah seperti sholat berjamaah, tetapi juga untuk pembinaan umat, peningkatan kualitas umat, pengetahuan umat ya. Ya. Ini yang termasuk memakmurkan yang kedua ya. Imarah ya. Tentu banyak lagi aktivitas fungsi-fungsi masjid lainnya ya. Kemudian yang ketiga idarah. Apa itu idarah? Administrasinya ya, manajemennya ya. Ada kepengurusan ya. Nah, Allah berfirman, Allah menjamin keamanan orang yang masuk masjid ya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya maka dia akan tentram, dia akan aman. Ayat ini sebenarnya berkenaan dengan Masjidil Haram ya. Jadi siapa yang masuki Masjidil Haram maka amanlah dia. Aman di sini oleh para mufasir ya, dikatakan aman secara batiniah. Aman secara batiniah. Ya. Bukan hanya Masjidil Haram tapi juga masjid-masjid lainnya. Karena setiap masjid dinisbatkan kepada Baitullah. Jadi bisa kita rasakan kalau ada gundah, gelisah, masuklah masjid. Laksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Berzikir maka akan datang keamanan itu ya. Ini keamanan secara batiniah. Tapi keamanan secara fisik ini perlu dilakukan, diupayakan ya. Jadi nanti pengurus bagaimana mengatur pengamanan masjid ini ya. Ya. Apalagi ini posisinya luar biasa, sangat strategis ya, di pinggir jalan utama ya kan. Pasti akan banyak yang datang ya. Yang datang itu kan macam-macam juga ya. Ada yang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Karena Ustadz menasihatkan itu ya. Nah, jadi jangan heran kalau ada sepatu sendal yang baik diambil, sisanya yang buruk ya. Berarti pengamanan secara lahiriah itu perlu diupayakan ya. Ya, ada CCTV, ada petugas keamanannya, rak-rak sepatu yang tersusun rapi ya. Nah, ini perlu diupayakan. Nah, keamanan secara batiniah itu jaminan Allah ya. Nah, untuk menunjang itu perlu upaya dari kita ya. Ini luar biasa, alhamdulillah ya. Tidak ada kementerian lain sepikir yang memiliki masjid semegah ini ya. Dan posisinya sangat strategis ya. Saya beberapa kementerian salat Jumat khutbah ya, masjidnya selalu di dalam ya. Terkadang orang lain tidak ikut berjamaah. Ini pasti akan terbuka untuk umum kan, karena posisinya ini ya. Nah, itulah kategori memakmurkan masjid. Jadi ikut membangun, kemudian merawat, memelihara, beraktivitas ya.
Kemudian yang ketiga, kata Syekh Amir Ali adalah mengunjungi masjid untuk beribadah. Nah, di dalam hadis ada 3 masjid yang kita disuruh mengunjungi. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperintahkan kalian bepergian kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadza, kata Rasulullah. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Itu disuruh. Jadi berpergian yang disuruh itu ada 3 ya. 3 masjid itu ya. Nah, tentu kata saya tadi karena masjid yang lain juga Baitullah ya termasuk ya mengunjungi untuk beribadah itu juga termasuk memakmurkan masjid ya. Ya. Rihlah muqaddasah, perjalanan suci, perjalanan ibadah ya. Nah, tentu kita akan melihat kebesaran Allah, keindahan ya. Jadi masjid itu juga mengandung keindahan ya. Dan tadi segi ta'mir, jadi beberapa masjid di Indonesia ini kalau yang segi ta'mir itu ada Masjid Joko Karian di Jogja ya. Dari segi riayahnya tidak terlalu bagus ya, tapi dari segi ta'mirnya sangat menonjol ya. Ada Masjid Kubah Emas ya di Cinere di Depok itu fisiknya sangat menonjol ya. Nah, nanti boleh ini Masjid Rihlatul Jannah ini apa ya? Sehingga juga dia menjadi objek wisata religi ya kan? Mungkin kooperasinya ya, sehingga orang akan belajar di sini kan? Ya. Nah, ini perlu dikembangkan saya pikir ya. Nah, jadi bukan sekedar tempat ibadah mahdoh tapi juga pembinaan umat ya, ibadah-ibadah sosial dikembangkan melalui masjid ya. Nah, ujung dari ayat ini apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan mendapat hidayah Allah. Apa itu hidayah? Hidayah itu yang kita minta setiap hari kan? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ke arah yang lurus. 17 kali sehari semalam kita ungkapkan. Kenapa hidayah? Hidayah itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan di akhirat kelak ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang difirmankan Allah ya di penghujung ayat 18 surah At-Taubah ini, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan manfaatnya ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat atas akan diresmikannya Masjid Rihlatul Jannah oleh Bapak Menteri, dan mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang mengikuti acara peresmian ini termasuk orang-orang yang akan berjalan menuju surga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.